Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu kebangkitan, selamat Paskah. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang luar biasa dahsyat, yang telah bangkit mengalahkan maut. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 192, meski dijaga kuburnya, telah bangkit Tuhanku. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Sedih dan suram rasanya di pagi yang gelap. Mulia hari bangkitnya, kuasa maut lenyap. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, demikianlah firman Tuhan. Maut, di manakah sengatmu? Alam maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa atas kehidupan kita.
kita boleh mendapatkan kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka di hari kebangkitan Tuhan ini, mari kita juga bangkit. Jangan lagi menyerahkan hidup dan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi mari kita bangkit karena Kristus sudah bangkit dan menang bagi kita. Mari kita hidup bagi Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 8 sebagai pujian kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 8, saya akan memimpin pembacaan Mazmur bagi kita. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Untuk kepala musisi dengan permainan harpa menurut lagu pemerasan anggur, Mazmur Daud. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemuliaanmu mengatasi langit. Dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, Engkau telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawanmu, sehingga musuh dan pendendam terbungkam. Ketika aku melihat langit buatan tanganmu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau jadikan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhatikannya? Dan Engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu. Engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya, kawanan domba dan lembu jantan, dan semua binatang liar di padang, burung-burung di langit, dan ikan di laut, dan semua yang mengarungi lautan. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Dikau yang bangkit. Dikau yang bangkit, Maha
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hari ini dan tahun ini kami kembali boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kepastian, memberikan jaminan atas tiap-tiap kami akan hidup yang kekal, akan pengampunan dosa, bahwa kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengar dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kami kembali pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, salam semua, selamat pagi, selamat Paskah untuk kita semua. Pagi ini kita kembali merenungkan mengenai Paskah ya, topik Paskah yang sebetulnya sudah kita kenal, kita sudah pahami cukup baik ya, tetapi kembali kita mau diingatkan lagi ya apa dari makna kebangkitan Kristus itu ya, atau apa makna dari Paskah. Nah, teks kita pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 ya sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Jika Kristus diberitakan bahwa Dia telah dibangkitkan dari kematian, bagaimana mungkin beberapa orang dari antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Namun jika tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus pun tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Dan kami juga didapati sebagai saksi palsu Elohim, karena kami telah bersaksi tentang Elohim bahwa Dia telah membangkitkan Kristus yang tidak dibangkitkannya, jika ternyata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, Kristus pun tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu, dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Karena itu, mereka yang mati dalam Kristus, mereka juga binasa. Jika kita berpengharapan kepada Kristus hanya dalam kehidupan ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling menyedihkan dari semua orang. Namun, sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Sebab kematian terjadi melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang mati juga terjadi melalui seorang manusia. Sebab sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Puji Tuhan, itu pembacaan kita pada pagi ini di bawah tema makna kebangkitan Kristus. Ya, kalau kita lihat saudara, kebangkitan Kristus itu sesuatu hal yang menjadi sangat penting ya, menjadi dasar ya. Bahkan dia adalah pusat ya dari iman Kristen ya. Iman Kristen itu didasarkan pada kebangkitan Kristus. Ya, dan kalau tidak ada kebangkitan, ya tadi kita sudah membaca tadi, ya maka kekristenan atau iman kita itu kehilangan dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti kebangkitan Kristus bagi hidup kita hari ini? Apa arti kebangkitannya? Nah, yang pertama, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dengan Yesus bangkit dari kematian, itu membuktikan, ya, itu memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan. Roma 1:4 berkata, namun menurut Roh Kekudusan,
telah dinyatakan dengan penuh kuasa sebagai putra Elohim, ya, melalui kebangkitannya dari kematian. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Kristus itu dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan Sang Anak. Ya, dia adalah pribadi kedua dari Tuhan Trinitas. Ya, itu poin yang pertama bisa kita lihat. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah deklarasi ilahiyah bahwa Yesus adalah putra Elohim. Ya, meskipun salib itu terlihat sebagai kekalahan, ya, tetapi kebangkitan membalikkan semuanya. Makanya tadi itu penulis, ya, itu Rasul Paulus mengatakan, tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman kamu dan kamu masih tetap di dalam dosamu. Ya, tidak ada gunanya kamu beriman kalau Kristus masih tetap mati hingga hari ini. Nah, kita lihat bahwa seluruh pemimpin-pemimpin agama di dunia ini, ya, agama apapun itu, ya, para pemimpinnya itu sudah mati. Ya, dan kita tidak pernah mendengar bahwa mereka itu hidup, ya, atau bangkit dari kematian. Mereka semua ada di dalam kuburnya. Ya, tetapi Kristus dia hidup. Ya, sehingga itu membalikkan semuanya. Ya, jadi kebangkitan Kristus itu ya seperti hakim tertinggi, ya. Jadi seperti hakim tertinggi yang membatalkan keputusan sebelumnya. Ya, Elohim membenarkan Yesus melalui kebangkitannya. Walaupun ya orang ya itu mengira bahwa dia mati karena dosa, ya kan? Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya orang-orang Farisi itu menyalibkan Yesus. Yang mereka begitu bernafsu sekali untuk membunuh Yesus. Ya karena dia dianggap sudah menghujat Tuhan. Ya, karena dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Ya, tetapi dengan kebangkitan Yesus, ya kita bisa melihat bagaimana Elohim membenarkan Yesus, ya, melalui kebangkitannya. Sehingga sebagai aplikasi kita bisa percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita bisa percaya sepenuhnya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jadi keselamatan kita dijamin oleh Tuhan sendiri, bukan dijamin oleh manusia. Ya, di alam semesta ini, saudara, tidak ada manusia yang bisa menjamin ya keselamatan orang lain. Ya, dan tidak ada pemimpin agama manapun yang berani menjamin keselamatan ya orang lain. Ya, tetapi Kristus karena Dia adalah Tuhan, ya, Dia menjamin keselamatan kita semuanya. Ya, jadi itu yang pertama, ya dengan kebangkitannya Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, ya melalui kebangkitannya, ya kebangkitannya itu menjamin ya pengampunan dosa. Roma 4:25 itu berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita dan yang telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Ya, dia diserahkan oleh karena kesalahan kita, karena dosa kita. Ya, Yohanes Pembaptis, ya, waktu Yesus mulai memasuki pelayanannya, dia dibaptis. Ya, Yohanes Pembaptis, ya, dia bernubuat, ya kan, dia menunjuk kepada Yesus. Dia mengatakan, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia. Ya, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa umat manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mati dan kematiannya itu adalah kematian sebagai kurban. Ya, dia adalah kurban yang sempurna ya untuk menebus semua kesalahan-kesalahan kita. Dia dibunuh, ya, darahnya dicurahkan itu karena kesalahan-kesalahan kita, ya, tetapi dia juga telah dibangkitkan ya sebagai dasar dari pembenaran kita. Ya, untuk menjamin pengampunan dosa setiap kita. Ya, jadi Yesus itu mati karena dosa kita, dibangkitkan untuk pembenaran kita. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa pengorbanannya diterima oleh Elohim.
Ya, ada satu kalimat yang terkenal yang diucapkan oleh Yesus ya sebelum dia menyerahkan nyawanya waktu dia di kayu salib, ya dia mengatakan sudah selesai. Kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan waktu dia mati, Alkitab mengatakan ya tabir, ya jadi kayak semacam itu pembatas yang ada di dalam bait suci yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus dan juga dengan umat itu terbelah. Ya, tabir itu terbelah. Kemudian terjadi gempa bumi dikatakan, lalu orang-orang mati ya bangkit lalu menampakkan diri ke kota. Ya, jadi tabir yang terbelah itu memperlihatkan bahwa manusia tidak lagi perlu ya kalau dia berdosa dia tidak lagi perlu datang kepada ya itu manusia yang adalah imam ya itu para imam untuk mengakui dosanya tidak perlu mereka bisa langsung datang kepada Tuhan melalui Kristus. Ya, karena di dalam Yesus setiap orang yang mengaku dosanya maka mereka dijamin ya bahwa dosanya itu akan diampuni. Ya, jadi itu seperti hutang yang sudah lunas ya dan bukti pembayarannya diberikan ya itu kepada kita. Jadi kebangkitannya menjamin pengampunan dosa. Ya, kita tahu bahwa dosa ini ya adalah masalah terbesar ya di dalam hidup manusia. Dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia dan masalah satu-satunya dalam hidup manusia itu adalah dosa. Ya, yang membuat orang merasa pahit, ya, membuat orang hidup dalam ketakutan, ya, membuat orang hidup dalam dendam, ya, membuat orang hidup dalam keputusasaan, ya, juga ketidakberdayaan itu adalah dosa dan itu adalah musuh kita. Ya, sejak nenek moyang kita, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia dan ya Alkitab diinspirasikan ya oleh Tuhan diwahyukan untuk menjelaskan kepada kita, untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan bertindak untuk menyelesaikan masalah dosa. Melalui siapa? Melalui Kristus. Ya, mulai dari Tuhan memanggil Abraham, keturunannya Israel, sampai kemudian Yesus datang, dan Yesus adalah klimaks ya dari rencana keselamatan Tuhan. Ya, rencana penebusan dosa yang Tuhan kerjakan bagi setiap Anda dan saya. Ya, jadi hutang-hutang dosa kita sudah lunas dan bukti pembayarannya sudah diberikan kepada kita ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ya, sehingga saudara, ya sebagai aplikasinya adalah kita tidak lagi perlu hidup dalam rasa bersalah. Ya, iblis itu dia akan berusaha untuk membuat Anda selalu hidup dalam rasa bersalah. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan iblis itu adalah pendakwa kita, ya pendakwa kita dan saudara-saudara kita yang mendakwa kita siang dan malam. Ya, dia mendakwa kita seolah-olah ya kita itu masih berdosa. Ya, itu suatu kali Martin Luther ya dia pernah mengalami itu. Ya, dia melihat setan itu mendakwa bahwa dia adalah orang yang berdosa, berdosa, berdosa. Kau orang berdosa, berdosa, berdosa sampai kemudian ya dia mengambil itu tinta berwarna merah dan dia lempar itu ke iblis. Dia mengatakan semua sudah dibayar lunas oleh Kristus. Jadi saudara, semua dosa-dosa kita, ya dosa kita di masa lampau, dosa kita hari ini, bahkan dosa kita di masa depan, sampai kita meninggalkan dunia ini, ya sudah dijamin oleh Kristus. Ya itu selama kita bertobat, kita mengakuinya, ya dan membereskan di hadapan Tuhan, ya maka Tuhan memberikan Kristus memberikan pengampunan sejati. Ya di dalam Kristus ada pengampunan sejati sehingga kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah. Ya. Mari kita merenungkan hidup kita masing-masing pagi ini.
Ya, apakah kita masih punya rasa bersalah? Ya, mungkin kita pernah melakukan kebodohan, ya dosa yang paling konyol di masa lalu. Ya, ini semua kita adalah orang-orang berdosa. Dan mungkin ada dosa-dosa itu yang sedemikian, ya, di dalam benak kita kita melihat itu sebagai sesuatu yang sangat buruk, ya, yang sangat memalukan. Ya, nah tetapi ingat saudara, karena Kristus sudah bangkit dari kematian dan ada pengampunan sejati di dalam Dia, maka kita tidak perlu lagi tinggal di dalam rasa bersalah kita. Ya, selama kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, ya, minta pengampunan, ya Alkitab mengatakan apa? Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, dan Tuhan menantang umatnya. Mari ujilah aku, kata Tuhan. Ya, bukankah aku, ya, menghapus semua pelanggaranmu seperti angin yang tertiup. Ya, itu seperti awan yang tertiup. Ya, dihapuskan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita sudah dijamin, ya, oleh Kristus melalui kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus menjamin pengampunan dosa. Kemudian yang ketiga, saudara, kebangkitan Kristus memberikan hidup yang baru. Ya, kebangkitan Kristus memberikan hidup yang baru. 2 Korintus 5:17 ini ayat yang sangat penting, yang sangat terkenal, yang perlu kita hafal. Ya, di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi, mengapa muncul ayat ini? Mengapa ada istilah ciptaan baru? Ya, karena ciptaan manusia yang diciptakan sebelumnya, ciptaan yang lama, sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah mati. Ya, Tuhan itu berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau kau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada hari yang kau memakannya, engkau akan mati. Dan mereka mati, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Mereka menjadi ciptaan yang sudah rusak, dirusak karena dosa. Ya, nah, tetapi sejak kejadian pasal yang ketiga 15, Tuhan sudah menjanjikan, ya, itu disebut proto-evangelium. Ya, waktu Tuhan mengatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, tapi ular akan meremukkan tumitnya. Itu adalah nubuatan tentang Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuan dari penebusan itu adalah recreation, penciptaan ulang, penciptaan yang baru. Ya, dan ada dua yang diciptakan baru. Yang pertama itu adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Tuhan menciptakan kembali menjadi ciptaan baru. Itu yang disebut kelahiran kembali, lahir baru. Ya, di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Ya, Roh Kudus, Tuhan sendiri melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Ya, bukan hanya manusianya diciptakan baru, tetapi juga alam semesta ini akan diciptakan baru. Ya, bumi ini akan dibakar di dalam api, saudara. Alam semesta ini akan dibakar oleh Tuhan di dalam api dan dia akan menggantikan dengan alam semesta yang baru. Ya, Yerusalem yang baru. Di mana dikatakan di situ tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan. Ya, dunia ini penuh dengan penderitaan ya saudara. Ya, kita lihat orang-orang bangsa-bangsa saling berperang, bertempur. Banyak orang yang menderita. Ya, di Iran, di Israel,
di mana-mana, di Ukraina, di Rusia, di Nigeria, bahkan di negara kita banyak orang yang menderita. Ya karena apa? Kemiskinan, nggak punya pekerjaan. Ya, dunia ini bukan tempat yang ideal. Makanya itu Tuhan mengatakan jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Ya, di bumi gangat dan karat akan merusakkannya, pencuri mencuri serta membongkarnya. Ya, kumpulkan bagimu harta di surga, kata Tuhan. Ya, kita akan meninggalkan dunia ini dengan semua yang ada dalam dunia ini, semua yang kita pegang, ya, semua yang kita cintai dalam dunia ini, materi, semua akan kita tinggal. Satu waktu kita tidak lagi terhubung, ya, dengan semuanya itu, ya. Nah, tetapi di dalam Kristus, ya, kita dijadikan apa? Ciptaan yang baru, new creation. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, ini ayat yang sangat indah ya. Di sini katakan bukan siapa yang ada di dalam gereja, bukan siapa yang ada di dalam ya satu denominasi gereja tertentu, tidak. Ya, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Orang yang tinggal dalam gereja belum tentu tinggal dalam Kristus. Tapi kalau orang yang tinggal di dalam Kristus, pasti dia ada dalam gereja, dia pasti suka untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Ya, dan dia menjadi apa? Dia menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Ya, di dalam Kristus kita semua adalah ciptaan ciptaan Tuhan yang baru. Jadi kebangkitan Kristus bukan hanya berbicara tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kebangkitan Kristus itu berbicara mengenai kuasa yang bekerja ya di dalam diri setiap orang percaya. Ya, di dalam kebangkitan Kristus itu ada kuasa yang bekerja. Ya, dan itu kuasa yang sangat dahsyat sekali, saudara. Kenapa? Karena itu kuasa yang merubahkan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Ya, manusia yang baru dengan apa? Dengan ambisi yang baru. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus. Kita tidak lagi hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita memperhatikan kepentingan orang lain. Kita punya perspektif, ya, cara pandang yang berbeda. Setelah kita menjadi ciptaan yang baru, kita punya cara pandang yang berbeda, misalnya apa? Terhadap materi. Ya, kita tidak lagi melihat bahwa tujuan hidup itu adalah untuk mengejar materi. Ya kan? Mengapa banyak orang yang begitu gelisah, khawatir ya dengan dunia ini, dengan situasi yang terjadi. Kenapa? Karena mereka sibuk memikirkan materi. Mereka sibuk untuk menjaga kekayaannya atau untuk mendapatkan kekayaan. Mereka takut ya nilai emasnya akan jatuh atau nilai sahamnya akan jatuh. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, ya dia khawatir apa yang akan terjadi besok, padahal dia masih punya tabungan yang cukup untuk misalnya 2-3 tahun pun itu nggak habis misalnya. Banyak orang khawatir dengan masa depan. Tuhan Yesus mengatakan, ya, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Lalu Yesus juga mengatakan, siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan satu hasta saja pada jalan hidupnya. Kita tidak perlu khawatir dengan hari esok. Karena Tuhan kita hidup. Dia berdaulat. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh ya waktu sekarang dan waktu yang ada di depan, bahkan waktu yang ada di belakang. Dia sudah ada di depan. Ya.
Dan dia sudah merubahkan kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru, dan kita harus memiliki perspektif yang baru, ya, cara pandang yang baru, ya, tentang kekayaan, tentang uang, ya, tentang pekerjaan, tentang apapun. Kita harus memiliki perspektif yang baru, yaitu perspektif yang ilahi, yang alkitabiah. Ya, nah, jadi saudara, menjadi ciptaan baru itu seperti apa? Seperti benih yang harus mati dulu, ya, sebelum dia tumbuh menjadi kehidupan yang baru. Jadi kita harus mati terlebih dahulu atas hidup kita, atas diri kita, sebelum kita bisa menjadi, ya, manusia yang baru di dalam Kristus. Nah, apa aplikasinya? Aplikasinya adalah tinggalkan kehidupan yang lama, hiduplah dalam kekudusan dan perubahan yang nyata. Tinggalkan kehidupan yang lama. Kalau masih ada hal-hal yang lama yang masih mengikat kehidupan kita, yang menghalangi kita untuk sepenuhnya menjadi manusia merdeka, ya, menjadi ciptaan baru yang sepenuh-penuhnya. Ya, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, pola pikir yang lama, perspektif yang lama, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita masih selalu takut, selalu khawatir, ya, selalu cemas, ya, itu tinggalkan semua itu. Ya, tolak semua itu karena Tuhan tidak memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita hal-hal seperti itu. Ya, Tuhan menjamin hidup kita, bahwa kita semua akan baik-baik saja. Yang keempat, saudara, kebangkitan memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Ya, ada pengharapan akan hidup yang kekal. Ayat 20 sampai 22. Di sini dikatakan, namun sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Ya, buah sulung, dia yang pertama. Ya, artinya, nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab kan ada yang misalnya itu Lazarus, ya, Tuhan Yesus bangkitkan, ya, dari kematiannya, ya, atau yang lain ada. Tapi kan kemudian mereka mati lagi. Nah, tetapi Kristus ini dia bangkit dari kematiannya dan hidup untuk selama-lamanya. Sehingga dia disebut sebagai buah sulung. Buah sulung dari kebangkitan mereka yang telah mati. Sebab kematian terjadi melalui seorang manusia, ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Maka kebangkitan orang mati juga terjadi melalui seorang manusia. Sebab sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Ya, semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Ini pesan Injil yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Ya, semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Jadi Kristus itu adalah buah sulung. Ya, dia adalah penjamin, ya, atau jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Kemudian melalui kebangkitannya kita diingatkan bahwa kematian itu bukan akhir. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Ya, kematian itu justru adalah pintu untuk kita mendapatkan berkat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Ya, bagi orang di dalam Kristus, kematian itu adalah keuntungan, ya kan? Seperti Paulus dia mengatakan, bagiku hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Selama kita sudah tinggal di dalam Kristus, kematian itu, memang kita sedih, ya, kalau ditinggalkan orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita, yang pergi meninggalkan kita, kita sedih, kita menangis, tidak apa, kita berduka. Tapi kita tidak boleh jadi orang yang kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena, ya, saudara kita yang sudah pergi selama dia di dalam Kristus, ya, kita tahu kita akan bertemu lagi dengan dia di kekekalan. Dan itu pasti, saudara. Ya. Seperti fajar yang menandakan hari akan datang, maka kebangkitan Yesus menjamin masa depan kita. Ya.
Kebangkitan Yesus itu menjamin masa depan kita. Ya, sehingga kita tidak perlu takut, ya kita jangan pernah takut menghadapi kematian, dan kita juga harus hidup ya dengan perspektif kekekalan, ya perspektif eskatologis, bahwa kita ini walaupun tubuh kita makin tua, ya penyakit kita makin lama makin banyak, ya menjalani kehidupan ini makin berat secara fisik, ya tetapi secara rohani ya kita meyakini bahwa kita akan meninggalkan tubuh yang fana, tubuh jasmania ini. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat sakit, tubuh yang tidak lagi mengalami ya kesedihan, ya melainkan sukacita di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara, kebangkitan Kristus memberi kemenangan atas kuasa dosa. Kebangkitan Yesus memberi kemenangan atas kuasa dosa. Roma 6 ayat 4. Karena itulah kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian. Ya, jadi baptisan air atau baptisan Roh Kudus yang berbicara tentang baptisan ke dalam kematian Kristus. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Kebangkitan Kristus memberi kemenangan atas kuasa dosa. Kuasa dosa itu adalah maut. Ya, dosa mengakibatkan itu kematian. Adam dan Hawa mati setelah mereka berdosa kepada Tuhan. Tetapi kebangkitan Kristus memberi kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Dosa tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, walaupun kita masih bisa jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa. Karena kita masih tinggal dalam dunia ini dan di dalam daging kita yang lemah. Ya, tetapi kita tidak lagi hidup dalam dosa dalam pengertian dosa itu seperti sebuah lingkaran setan. Ya, kita terus berputar-putar di situ. Ya, jadi seperti orang yang keluar dari penjara, kita tidak perlu kembali ke dalamnya. Ya, dulu kita di penjara, ya, di luar Kristus, kita sebagai orang yang terpenjara di dalam dosa. Tetapi di dalam Kristus, kita seperti orang yang sudah dikeluarkan dari penjara. Kita menjadi orang yang bebas. Ya kan? Kita menjadi orang yang merdeka. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kita semua ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah dimerdekakan. Tapi masalahnya banyak orang yang nggak ngerti. Ya, mereka tidak paham bahwa musuhnya adalah dosa. Ya, saya berapa waktu yang lalu yang melayani ada seorang bapak yang selalu hidup dalam ketakutan, takut sakit, sampai dia berobat ke sana kemari, cek ke sana kemari, dokter bilang, kamu ini nggak apa-apa, tapi dia takut kena cancer, dia takut sakit ini, sakit itu. Jadi seperti orang yang dipenjara. Dan itu saya mengkonseling dia cukup lama, dan bisa kelihatan ya pintu masuk, ya ikatan itu ada di mana. Jadi dia seperti orang yang dipenjara. Sampai kemudian dia mengaku dosanya. Ya, dia takut dengan kematian, dia takut menjadi sakit. Itu artinya apa? Dia tidak percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupannya, bagaimana dia hidup dan bagaimana dia mati. Ya, ada banyak orang Kristen itu seperti itu. Mereka tidak pernah ya mengakui kedaulatan Tuhan atas cara dia hidup dan juga cara dia mati. Ya, kita tidak tahu cara kita mati seperti apa. Apakah karena penyakit atau karena apa begitu, kecelakaan, mudah-mudahan jangan ya. Tapi satu waktu kita akan mati. Ya, kecuali Tuhan Yesus sudah datang dulu.
dan kita diangkat. Ya, tapi umumnya semua orang akan mati, semua orang akan menjadi sakit, makin lemah dan mati. Nah, tapi ada orang-orang yang takut ya dengan kematian. Dia tidak siap menghadapi kematian. Itu artinya apa? Dia masih seperti orang yang di penjara. Ya, mereka seperti orang yang di penjara. Ya, nah, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengaruniakan kita dengan roh ketakutan. Ya, Tuhan tidak mengaruniakan kita dengan roh ketakutan. Ya, untuk itu kita perlu ya berserah kepada Tuhan dan mengakui kedaulatannya di dalam doa. Ya, dan kita katakan, Tuhan, Engkau tahu ya, itu cara hidup saya seperti apa, saya akan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, tetapi Engkau juga tahu persis cara saya akan meninggalkan dunia ini seperti apa. Maka saya mengakui kedaulatanmu atas kehidupan saya, ya, atas cara mati saya. Ya. Nah, jadi saudara, itulah yang Tuhan janjikan untuk kita. Ya, kebangkitannya memberi kemenangan atas kuasa dosa. Ya, Tuhan menjanjikan hidup dalam kemenangan, ya, bukan kekalahan. Ya, Tuhan menjanjikan hidup dalam kemenangan, bukan kekalahan. Untuk itu kita harus senantiasa bergantung ya pada kuasa. Nah, sebagai penutup, saudara, ya kebangkitan itu bukan hanya fakta sejarah, tetapi ya itu adalah realitas hidup. Ya, sungguh-sungguh terjadi dan itu berdampak kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, kita yang ada di dalam Kristus, maka kebangkitan Kristus itu adalah realitas dari kehidupan kita di mana apa? Melalui memperingati Paskah, mengingat kebangkitan Yesus, maka iman kita semakin diteguhkan. Kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan juga bahwa hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Terus menerus hari lepas hari menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Dan juga kita sebagai orang-orang yang apa? Memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Ya, itu firman Tuhan mengatakan, pengharapan itu adalah seperti jangkar yang kuat, sau yang kuat. Seperti jangkar. Jadi kalau kapal itu dia mau berlabuh, maka dia harus menurunkan jangkar. Dan jangkar itu menjaga supaya kapal itu tetap stabil. Tidak lagi diombang-ambingkan ya ketika dia berlabuh. Dan dikatakan pengharapan itu seperti sau atau jangkar yang kuat. Yang sudah dilabuhkan di belakang tabir, dikatakan. Di mana Kristus sudah menang. Ya, ketika dia mati dan dia bangkit dari kematian. Kiranya kita senantiasa menjadi orang-orang yang hidup dalam pengharapan oleh karena Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan kesediaan Ibu Pendeta menyampaikan doa syafaat dan Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memperingati hari kebangkitan Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kekasih kami. Kami mengucap syukur untuk karya penebusan yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib dan kemenangannya pada hari ini atas kuasa dosa dan kuasa maut. Dengan kebangkitannya memberikan kekuatan dan pengharapan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah dengan kebangkitan Kristus kami menjadi orang-orang yang lebih bersemangat di dalam hidup kami. Walau apapun yang terjadi, apa yang harus kami hadapi, dunia yang keras yang harus kami hadapi, kami adalah orang-orang yang menang. Walaupun kami sebagai anak-anak Tuhan
pun harus menghadapi kebencian daripada dunia ini. Tapi haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pada pagi hari ini untuk gereja-gerejamu di dalam melalui masa prapaskah dan sampai dengan masa Paskah ini Tuhan, yang mengalami penganiayaan, yang mengalami penolakan, di mana mereka harus mengalami penganiayaan seperti saudara-saudara kami yang ada di Nigeria, yang berada di Iran, di dalam situasi konflik seperti saat ini, maupun di sekitar kami, di mana rumah-rumah ibadah ditutup, ibadah-ibadah dibubarkan, mulai dari Minggu Palma, Jumat Agung, bahkan hari ini pun kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Tahu bahwa Engkau telah bangkit, walau apapun yang telah terjadi, yang harus dialami oleh anak-anak-Mu, oleh gerejamu. Kiranya Engkau terus berikan kekuatan, dan supaya kami tidak lupa bahwa Engkau telah bangkit dan telah menang untuk kami Tuhan. Biarlah kami terus ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan untuk kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk segenap jemaat-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami sukacita, pengharapan, iman kami boleh diteguhkan, sukacita kami, damai sejahtera kami boleh diteguhkan kembali di dalam hati dan kehidupan kami. Setiap kami yang sedang bergumul untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk masa depan, untuk kesehatan, maupun di dalam usia tua kami Tuhan, Engkau lawat, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, Engkau tunjukkan jalan, dan kiranya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, melalui atau di dalam hati yang hancur, hati yang berharap kepada Tuhan, Tuhan pada pagi hari ini, Engkau berkenan untuk melawat dan memberikan jawaban atas doa-doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap kelemahan tubuh Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Yang takut Tuhan kuatkan, yang hilang pengharapan Tuhan kuatkan kembali, Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kubur tidak bisa menahan Kristus, maka tidak ada masalah di dalam kehidupan kami yang terlalu berat, yang Tuhan tidak bisa selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau tolong pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan, supaya memerintah bangsa ini dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan amanatkan. Biarkah hukum, keadilan, kedamaian, ketertiban boleh bertahta di atas negara kami ini Tuhan. Nilai-nilai surga bertahta di atas negara kami ini Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa kami Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara, anggota keluarga kami maupun kenalan-kenalan kami yang belum mengenal Kristus. Biarlah mereka juga boleh diselamatkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan nama-nama mereka di dalam kepala kami hari ini. Saat ini saat kami berdoa, kami mendoakan mereka di dalam nama Yesus, dan tangan Tuhan menjangkau mereka supaya mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia, yang sudah menang untuk kami semua, yang mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu yang dapat berdiri supaya bisa bangkit berdiri dan kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Dengan ini kita mau bangkit dan menjadi saksi Kristus. Mari bersama-sama satukan tepuk tangan saudara. Mari bangkit bagi Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini serta kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. bangkit ye. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita
Mari jemaat ini dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Mari kita masuk dalam saat teduh.